Inilah tuah dari pusaka-pusaka Korowelang. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sebuah tombak berdapur Korowelang ya. Jadi kira-kira bentuknya itu seperti apa dan tuahnya seperti apa itu ya. Nanti akan kita bahas ya. Karena banyak yang menanyakan tentang tuah tombak Korowelang ya, termasuk keris dapur Korowelang dan pamor Korowelang. Nanti kita akan bahas semua ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, untuk kalau kita bicara tentang Korowelang sendiri, itu kalau di dalam dunia tosan aji, entah itu tombak atau perkerisan, itu memang ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui ya. Kalau di dunia perkerisan, istilah Korowelang itu yang pertama itu adalah nama dapur sebuah keris ya. Juga ada nama pamor sebuah keris. Dan juga kalau di tombak itu nama dapur sebuah tombak. Nah, kalau di perkerisan, jadi dapur Korowelang itu adalah untuk keris lot 13 ya, dengan ricikan jalen, kembang kacang, lambe gajah, terus geneng, ada odo-odonya, tapi nggak pakai sogokan ya. Jadi mirip kayak sengkelat tapi tanpa sogokan untuk Korowelang itu. Kalau untuk di pamor Korowelang itu jadi pamor yang jadi mirip kulit ular welang ya. Makanya ada yang nyebut pamor welang, tapi umumnya nyebut pamor Korowelang. Dan kalau di tombak itu yang bentuknya seperti ini ya. Ini yang pertama ya. Jadi memang seperti ular ya, jadi bagian tengah lebar, bagian bawah ini gilik, gak pipih ya, jadi membulat, tebel. Jadi kayak badan ular lah di sini. Ini bentuk Korowelang yang pertama ya. Yang pertama, sebenarnya ada bentuk Korowelang lagi ya untuk tombak ya. Jadi yang pipih seperti tombak pada umumnya tapi lo 13 kalau untuk yang bentuk seperti ini. Tapi kalau untuk yang seperti ini, jadi walaupun loknya cuma 11, ada pun kadang-kadang ada 9 ya. Cuma umumnya memang 13 sama 11. Tapi kalau bodinya seperti ini masuknya tombak Korowelang. Nah, sekarang kita sampai di tuahnya ya. Ini yang jadi banyak pertanyaan teman-teman ya. Kenapa kok juga banyak yang nyari gitu ya. Nah, kalau teman-teman sering ngumpul di komunitas-komunitas tosan aji, komunitas keris, atau teman baca-baca di beberapa literatur, salah satunya di literatur ensiklopedia keris ya, yang ditulis Pak Bambang Harsinuksmo ya. Terutama yang di situ ada keris Korowelang, dapur Korowelang, ada pamor Korowelang. Cuma untuk tuah memang yang ditulis di pamor ya, pamor Korowelang ya. Jadi memang terkenal. Jadi untuk keris-keris dapur Korowelang, tombak dapur Korowelang atau pamor Korowelang itu untuk kewibawaan atau menambah kewibawaan. Dan konon, jadi jika dia seorang pemimpin atau seorang atasan, itu nanti bawahannya akan lebih nurut ke dia ya. Akan lebih nurut ke dia. Artinya dia akan lebih mudah untuk mengatur bawahannya. Makanya kenapa untuk keris-keris Korowelang, tombak Korowelang ataupun pamor Korowelang itu sering dipakai oleh seorang yang juga pemimpin ya, atasan. Jadi seperti itu ya. Karena jadi selain menambah kewibawaan, itu juga akan membuat bawah-bawahannya itu akan lebih patuh ke dia ya. Jadi mungkin itu ya sekilas tentang Korowelang, termasuk tombak Korowelang. Jadi ini adalah salah satu tombak kesukaan saya ya, yang bodinya seperti ini ya, yang bagian bawah ini tebel, jadi gilik kayak ular, jadi yang nggak pipih ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Ini adalah tuah pamor Korowelang di buku ensiklopedia keris ya. Jadi menurut buku keris kuno, keris yang memiliki pamor Korowelang mempunyai tuah dapat menambah kewibawaan pemiliknya. Bila orang ini mempunyai anak buahnya akan patuh kepadanya. Di buku ini juga tertulis, pamor Korowelang tergolong pamor miring yang sukar dibuat dan pemilih, artinya tidak setiap orang cocok bila memilikinya.
Dan ini hampir sama dengan tua dari tombak dengan dapur Korowelang ataupun keris Korowelang ya. Pamote ujar iku yen wis ilang sumelanging kalbu, amung kandel kumandel ngandel ing takdir, trimo lilo ambek sabu. Penguasaan perkataan itu kalau sudah hilang khawatirnya kalbu, Hanca Tebal sangat percaya kepada takdir, menerima apa adanya, ikhlas berwatak baik.